is when you say daddy's home for me. Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas ya updatean mengenai pemain keturunan. Nah, kita langsung masuk ya mengenai akhirnya ya oleh Romeni ya dan juga tim Gaipans ini akhirnya disumpah hari ini, disumpah WNI hari ini. Ini menunjukkan bahwa keseriusan PSSI, Menpora, kemudian seluruh stakeholder ya yang menginginkan dia debut untuk saat melawan Australia ini semakin terwujud. Nah, ini menjadi kabar yang sangat gembira sekali ya, karena ini yang kita tunggu. Bagaimana chemistry itu harus segera dibangun. Bahkan ya, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan juga asistennya Alex Pastoor ya, bukan hanya menonton Liga Indonesia saja yang ia saat ini rencanakan, tapi melobi klub untuk bisa melepas seluruh pemain timnas Indonesia sebelum ya H-7. Artinya memang ini akan ada beberapa hal yang harus ya dilakukan oleh PSSI, yaitu mempercepat bagaimana chemistry, termasuk chemistry oleh Romeni. Pembahasan ini sangat seru sekali karena ada beberapa hal ya yang ini akan menjadi planning timnas Indonesia ya untuk di bulan Maret ini, dan juga bagaimana persaingan di grup ini akan semakin ketat jika timnas Indonesia ya gagal ya untuk mendapatkan 4 poin. Nah, pembahasan ini sangat seru, tapi sebelum saya masuk nonton ya, bagi kalian yang punya masalah bau badan ya, ini saya sangat rekomendasikan kalian pakai parfum super premium. Ini full bibit murni tanpa campuran, apalagi sebentar lagi lebaran ya. Jadi kalau beli satu dikirim 4 seperti ini, kalian nggak bakal rugi. Tahanan wangi 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Yang mau ya, harganya ini diobral 50 ribuan saja. Langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Buruan, stoknya terbatas. Oke, kita langsung lanjut ke Ole Romeni. 2 laga bersama Oxford United tampil sangat menjanjikan, bahkan dirinya juga menjadi pemain yang dikatakan lah oleh SofaScore dan juga beberapa analis ya mengatakan bahwa Ole Romeni prospeknya ini sangat bagus, karena pelatih Oxford itu sangat percaya perkembangan Ole ini semakin nyata. Di 2 pertandingan walaupun mendapatkan menit bermain 46 ya, ini menurut saya menjadi adaptasi yang sangat baik ya, adaptasi yang sangat cepat. Dan kalau dilihat memang betul kebutuhan timnas Indonesia ini ya untuk di lini striker, Orad Mangun tidak bisa tampil karena memang dirinya akumulasi kartu. Oleh sebab itu Ole Romeni ini diproyeksikan untuk starter ya, bukan menjadi pemain pengganti ya, tetapi bisa starter saat melawan Australia. Apalagi di saat ini juga kalian bisa lihatlah bagaimana Rafael Strijk bersama Brisbane Roar ya, bahkan sama sekali sedikit sekali dirinya yang mendapatkan menit bermain. Ini artinya statement Patrick Kluivert ya, ini akan menjadi kenyataan. Dia hanya akan memanggil pemain yang memiliki jam terbang bersama klub. Jadi seperti Rafael Strijk ya, kita belum tentu apakah dia akan dipanggil nantinya ya saat melawan Australia. Karena memang kebutuhan timnas Indonesia menurut saya jelas ya, jam terbang agar chemistry itu jelas terbentuknya cepat. Dan ya sosok Sananta tadi malam kalau kalian melihat Persis Solo dengan Persebaya ya, Sananta mencetak gol di menit-menit akhir, jelas ini akan menjadi perhatian khusus lah. Jadi untuk di lini depan ya, ini akan sangat sulit ditebak siapa yang akan menjadi pemain starter nantinya. Yang jelas ya, dengan disumpah WNI oleh Romeni hari ini ya di Inggris, ini membuktikan bahwa sebenarnya ini adalah salah satu bentuk percepatan. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus. Patut kita tunggu bagaimana kiprah oleh Romeni bersama timnas Indonesia. Sekarang kita hitung-hitungan ya mengenai proyeksi atau peluang timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia. Jelas ya, 4 poin itu harga mati ya. Bahkan kalaupun ya kita bisa mendapatkan 6 poin, itu adalah hal yang sangat luar biasa untuk membuka lebar-lebar jarak ya. Karena saat ini kita tahu kita di peringkat 3, tapi itu tidak aman ya. Karena peringkat 4 dan juga 5 itu poinnya sama ya, Bahrain dan juga Arab Saudi. Jadi kalau kita lihat, memang seharusnya timnas Indonesia tidak mengambil mode aman ya. Menurut saya masih kurang kalau kita mengincar hasil 4 poin. Tapi ya jelas ya, ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa karena
Kalau saya lihat ya, untuk mendapatkan 6 poin itu kita masih unggul. Mengapa saya bilang seperti itu? Australia dengan kekuatan pincang ya, karena untuk Harry Souter ya itu jelas dia cedera. Tapi timnas Indonesia ya ini sudah di fase yang sangat baik karena semua pemain ya tidak ada lagi yang cedera ya. Elkan Bagot akhirnya bisa pulih dan bisa dikatakan kemungkinan besar akan dipanggil oleh Coach Patrick ya. Kemudian juga Jordi Amat ya, kemudian juga Shane Patinama, Sandy Walsh ya, apalagi sosok Max Hilgers ya, Justin Hubner walaupun akumulasi ya saat melawan Bahrain menurut saya Justin bisa diturunkan, tapi untuk Max Hilgers, Kevin Dix, J.E. Just, Elkan Bagot, Rizky Ridho ya saat melawan Australia saya sangat yakin itu adalah benteng-benteng kokoh timnas Indonesia. Bahkan kita bisa mengklaster lah mana back yang grade A, grade B, grade C ya, itu bisa kita klaster untuk di lini belakang. Jadi untuk kekuatan di lini belakang itu aman ya. Kemudian ada sosok Tom Haye di depan di lini gelandang serang, kemudian juga Ivar Jenner, kemudian juga ada beberapa pemain lain seperti Verndong ya, kemudian Ole Romeni. Nah, peluang kita di sini ada, walaupun kita tidak bisa menyepelekan kekuatan Australia karena kita hanya bermain 90 menit dan semua di situ akan perang otak, perang strategi, dan diharapkan sekali timnas Indonesia mampu ya tampil all out ya, karena jelas ya dengan pelatih baru ini akan membuat motivasi pemain ini berbeda ya, dan juga bagaimana filosofi gaya bermain yang dibangun juga jelas berbeda. Jadi kalau saya lihat di sini, semoga saja timnas Indonesia mendapatkan hasil apik ya, bukan hanya 4 poin ya untuk bisa langsung memastikan tiket nanti. Karena kalau kita mendapatkan 6 poin di bulan Maret ini ya, kita selanjutnya akan menghadapi China ya di GPK. Jelas kita juga akan diuntungkan, dan jelas kita akan menghadapi Jepang di sana ya, di tandang ya. Artinya kalau saya lihat ya, Jepang jelas akan melakukan rotasi ya ketika pertandingan terakhir di bulan 6 nanti melawan Indonesia, karena saya sangat yakin dan 100% saya pastikan Jepang itu akan lolos Piala Dunia di peringkat 1, karena sulit sekali mengejar ya 4 negara ya, 5 negara bahkan mengejar Jepang itu sangat sulit. Artinya Jepang dipastikan lolos di Piala Dunia. Dengan kelolosan mudah di grup ini ya, saya sangat yakin Jepang di pertandingan terakhir akan merotasi, dan kemungkinan Indonesia untuk dapat mengimbangi ya itu juga terbuka lebar ya jika Jepang melakukan rotasi pemain. Jadi kita akan melihat bagaimana perkembangan timnas Indonesia. Yang jelas kita tidak boleh ya dalam hal ini menyepelekan lawan, dan semoga saja dengan selesainya disumpah WNI ya oleh Romeni ini ya, kita semakin percaya diri ya, dan kedalaman skuad semakin matang ya, dan juga semakin bagus agar kita bisa menahan imbang Australia ataupun bahkan memenangkan ya saat melawan Australia nanti. Nah, bagaimana menurut kalian teman dengan fix ya atau resminya disumpah oleh Romeni ini? Apakah kalian yakin timnas Indonesia akan lebih kuat dan mendapatkan hasil kemenangan? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.